Puji Tuhan. Terima kasih teman-teman tim Praise and Worship. Luar biasa. Saudara yang terkasih, saya tahu bahwa Tuhan itu lagi terus bersama-sama dengan Anda dan saya. Amin. Di hari-hari ini, setiap hari kita berjalan, kita perlu Tuhan ada dengan kita. Kita perlu kekuatan yang baru, pengharapan yang selalu baru. Nah, disertai Tuhan itu lebih dari segalanya. Apa yang membedakan umat Tuhan dengan umat yang lain? Bukan tentang berkat. Bukan tentang berkat. Pak Gembala bilang, orang yang tidak ikut Tuhan, tidak percaya Yesus, lebih kaya kok. Bukan tentang berkat. Tapi tentang kita disertai oleh Tuhan. Itu yang lebih penting. Dan dia mau untuk terus dan sampai selama-lamanya dia menyertai kita. Dia Immanuel. Dia Immanuel. Nah, saudara, apa yang membuat kita bisa nyaman? Apa yang saudara membuat kita bisa aman dalam segala situasi? Saya bisa tahu bahwa saya disertai Tuhan. Itu cukup buat saya. Anda dan saya, kita tahu kepastian bahwa dia ada. Itu cukup. Saudara, di dalam ruangan ini, mungkin saudara tidak menyadari, ada wifi, ada hotspot yang hidup. Nah, demikianlah hadirat Tuhan. Anda mungkin tidak menyadari, waktu Anda lagi kepleset, waktu Anda lagi gagal, mungkin waktu Anda lagi beruntung, mungkin waktu Anda lagi dipromosi, tetap hadirat Tuhan ada di sekeliling saudara. Dia ada dan selalu sama-sama dengan kita. Dan dia berjanji, dia akan buat kita lebih dari pemenang. Nah, saudara yang terkasih, saya percaya bahwa saudara diberkati. Hari demi hari, minggu demi minggu, semua kita diperlengkapi oleh Tuhan. Pak Gembala berulang-ulang kasih pesan, firman iman, firman iman. Itu penting untuk kita di dekade yang menentukan ini. Paulo kemarin kasih iman yang mengubah arah hidup. Perlu firman. Supaya apa? Imanmu bangkit. Lalu arah hidupmu berubah. Banyak orang bilang kamu tidak layak mungkin. Dengan segala reputasi, latar belakang, kehidupanmu. Bartimeus tidak layak. Tapi tetap dia tahu siapa dia di hadapan Tuhan. Siapa Yesus yang dia panggil. Dan dia temukan jawaban. Dia bisa melihat. Mungkin kita juga tidak bisa melihat hari esok lebih baik. Tapi kita bisa bernyanyi. Sebab dia hidup. Ada hari esok. Tekanan mungkin banyak. Sehingga saudara tidak bisa melihat masa depan. Sebab dia hidup. Ku tak gentar. Suamimu mungkin sakit. Anda mungkin lagi mengalami proses. Sehingga saudara tidak melihat masa depan. Anda bisa jadi buta. Berteriak sama Yesus. Yesus anak Daud. Firman mengajarkan kita. Jangan berhenti. Don't stop. Jangan berhenti memanggil Tuhan. Apapun musim hidupmu. Apapun keadaan hidupmu. Tetap panggil dia. Dia ada kok. Dia ada. Pak Joni kemarin sharing. Hidup berakar dan berkembang dalam firman. Di KC saya sharing. Apa bukti bahwa firman itu berakar? Kalau saya masih kecut dan tawar hati. Waktu orang cerita saya. Waktu saya masih kecut dan tawar hati. Waktu persoalan datang. Artinya saya belum berakar. Musim panas dialami oleh semua orang. Mau Anda hidup atau tidak hidup, Anda lagi mengalami musim terik, musim panas. Suka atau tidak suka, itu menyakitkan. Tapi waktu kita di dalam Tuhan, kita ada di dalam firman, kita berakar di dalam firman, itu tidak membuat kita kecut dan tawar hati. Itu tidak membuat kita patah. Tapi kita akan tetap terus, seperti Fotum tadi. Orang yang menanti-nantikan Tuhan, mereka akan terbang tinggi bos. Mereka akan berlari, mereka akan berjalan dan mereka tidak pernah lelah.
dan mereka tidak menjadi letih lesu. Haleluya. Semangat kah saudara? Kasih tepuk tangan dulu. Asik. Saudara, begitu banyak yang Tuhan kasih buat kita. Pak Gembala sharing, firman Tuhan membuka misteri masa depan. Betapa penting kita bergaul dengan firman. Bergaul dengan firman-Nya artinya kita lagi bergaul dengan Tuhan sendiri. Kita lagi bergaul dengan pribadinya. Tuhan itu sendiri. Jadi jangan bosan baca firman. Supaya iman timbul. Karena imanmu menggairahkan. Imanmu itu bisa mengubah keadaanmu. Dengan kamu baca firman. Nah saudara, hari ini kita akan belajar dari seorang penyembah berhala. Penyembah berhala yang mengalami kasih karunia Tuhan. Dia masih seorang penyembah berhala waktu dia dipanggil oleh Tuhan. Dia mengalami kasih karunia Tuhan. Dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Dia respon dengan suara Tuhan. Dia respon dengan firman yang datang buat dia. Akhirnya hidupnya berdampak. Sebagai orang-orang utusan kerajaan Kristus, kita ditentukan untuk berdampak. Kita tidak ditentukan untuk hidup sendiri. No, kita ditentukan Tuhan untuk memberi pengaruh. Anda dan saya garam. Anda dan saya terang. Kita ditentukan untuk memberi dampak. Haleluya. Nah, Kejadian 14. Kejadian 14. Saya baru opening ya. Ini baru masuk inti. Kejadian 14 ayatnya yang ke-13 sampai dengan ayatnya yang ke-16. Demikian bunyi firman Tuhan. Kemudian datanglah seorang pelarian dan menceritakan hal itu kepada Abram. Masih Abram, orang Ibrani itu. Musa dalam kitab Pentatuknya, dia menuliskan dengan jelas, orang Ibrani. Artinya ini baru pertama kali disebut kata orang Ibrani ini. Orang Ibrani itu yang tinggal dekat pohon terbantin, kepunyaan Mamre, orang Amori itu. Saudara Eskol dan Aner, yakni teman-teman sekutu Abram. Ketika Abram mendengar bahwa anak saudaranya tertawan, maka dikerahkannya lah orang-orangnya yang terlatih, yakni mereka yang lahir di rumahnya. 318 orang banyaknya. Lalu mengejar musuh sampai ke Dan. Dan pada waktu malam berbagilah mereka, ia dan hamba-hambanya itu, untuk melawan musuh. Mereka mengalahkan dan mengejar musuh sampai ke Hoba di sebelah utara Damsyik. Dibawanyalah kembali segala harta benda itu, juga Lot anak saudaranya itu, serta harta bendanya dibawanya kembali. Demikian juga perempuan dan orang-orangnya. Nah saudara, latar belakang konteks ini, latar belakang teks ini menceritakan tentang Abram ada di tengah-tengah konflik. 9 raja berperang. Jadi dia ada di tengah-tengah di sini. Nah saudara yang terkasih, 5 raja melawan 4 orang raja. Nah, kenapa Sodom dan Gomora? Kenapa Lot ditawan? Bukan karena Lot menjadi satu sasaran tembak khusus, enggak. Tapi akibat dari keadaan di Sodom dan Gomora. Raja-rajanya maju berperang, akhirnya mereka tertawan. Jadi Lot dan seisi rumahnya dan segala harta bendanya menjadi tawanan, dirampas akibat dari pergolakan geopolitik yang terjadi. Nah, saudara yang terkasih, ini ada beberapa koalisi. 9 raja, 5 raja, itu saudara bisa lihat di ayat 1 sampai dengan ayat 12. Bagaimana sampai Lot tertawan. Kemudian koalisi Kedorlaomer, 4 raja-raja. Nah, raja-raja ini dari Elam, Iran, Irak. Jadi jarak perjalanan mereka sangat jauh. Nah, di tengah peta geopolitik
yang dikuasai oleh pasukan Kedorlaomer, muncullah Abram. Muncullah Abram. Tapi ini yang menarik, saudara. Waktu saudara punya firman, saudara berespon dengan firman, Anda menjadi orang yang berkualitas dan selalu menang. Bahkan saudara, Anda melebihi dari kuantitas. Saya kasih judul khotbah ini, kualitas di atas kuantitas. Kualitas di atas kuantitas. Nah saudara, kita mulai dengan ayat 13. Kemudian datanglah seorang pelarian dan menceritakan hal ini kepada Abram, orang Ibrani itu. Musa yang menuliskan, dia menggarisbawahi orang Ibrani itu yang tinggal dekat pohon-pohon tarbantin kepunyaan Mamre, orang Amori itu, saudara Eskol dan Aner, yakni teman-teman sekutu Abram. Nah, ada seorang pelarian yang terluput, lalu datang buat Abram, lalu menceritakan keadaan ponakannya. Ponakan loh, Lot ponakan, anak dari saudaranya Abram. Dia tertawan. Nah, saudara yang terkasih, Abram tinggal di Terbantim. Tinggal artinya begini, dia sedang diam dalam suasana tenang dan damai. Ini kata tinggal. Abram lagi tinggal, Abram lagi diam, Abram lagi tenang. Dia lagi dengan damainya hidup di tengah-tengah pohon tarbantin, artinya hutan tarbantin. Di tengah-tengah kekacauan geopolitik perang antar bangsa, Abram tinggal di daerah Amori. Ini bagian dari suku Kanaan. Di tanah milik Mamre, saudara teman sekutunya, yaitu Eskol, Aner, Mamre. Mamre terletak di Hebron. Kota Mamre dinamakan sesuai dengan nama Mamre. Nah, 3 bersaudara ini adalah kepala suku di Hebron. Mereka raja. Tapi mereka bersekutu dengan Abram. Mereka berteman. Abram orangnya gaul. Tapi dia tidak sama dengan mereka. Dia tidak menjadi penyembah berhala. No. Dia tampil dengan nilainya dia. Dia tampil dengan nilai-nilai kebenaran. Makanya mereka respect dengan dia. Waktu maju berperang, mereka membantu Abram. Mereka bantu Abram. Mereka menolong Abram. Karena apa? Abram punya janji. Dan ini yang membuat Abram berkualitas. Nah, saudara, sekutu artinya begini. Mereka punya perjanjian. Dengan memiliki perjanjian, Abram mendapatkan status hukum yang sah untuk tinggal di situ. Ya kan? Karena Abram punya hukum. Nah, saudara, mengapa Abram sangat dikasihi? Bahkan kenapa Abram bisa lebih dari pemenang? Saudara, cuma karena pertama kali dia dipanggil oleh Tuhan dan dia berespon. Mari saudara, Kejadian 12. Abram dipanggil. Ayat 1. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Ini janji Tuhan. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar. 1. Dan memberkati engkau. 2. Serta membuat namamu masyhur. 3. Dan engkau akan menjadi berkat. 4. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau. 5. Dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. 6. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. 7.
7 janji yang Tuhan berikan untuk Abram. 7 janji. Lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya. Dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abram berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Nah saudara, 7 janji ini yang membuat kekuatan untuk Abram. Waktu dia berespon dengan kebenaran, dia berespon dengan suara Tuhan, 7 janji ini jadi buat dia. Kenapa orang Kanaan begitu respect sama dia? Kenapa orang di Kanaan, raja-raja tunduk sama dia? Karena dia punya janji. Dia punya kualitas. Dia punya kualitas. Even dia cuma minoritas, tapi karena ada janji, ada firman, ada Tuhan yang besar, itu membuat dia lebih dari segala orang-orang di sekelilingnya. Nah saudara yang terkasih, janji ini masih berlaku sampai hari ini. Makanya kenapa sampai kita masih tetap berdoa kan? Janji Abraham, Ishak dan Yakub sampai kepada saya. Janji Abraham, Ishak dan Yakub turun dalam hidupmu. Kiranya Bapak Ibu tahu janji Abraham itu apa. Sehingga Bapak Ibu bisa melihat apa itu janji Abraham. Dan Bapak Ibu bisa lihat, oh iya Tuhan bikin for beta. 7 janji. Ini masih berlaku sampai hari ini. Galatia 3 ayat 14. Saya buktikan buat saudara. Yesus Kristus telah membuat ini. Yesus mati, bangkit, supaya di dalam dia, di dalam Yesus, berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain. Sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikan itu. Masih relevan janji Abraham. Masih relevan. Galatia 3 ayat 29. Dan jikalau kamu adalah milik Kristus, pastikan kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah, bos. Anda dan saya punya hak waktu status kita jelas di dalam Kristus. 7 janji ini. Siapa mau korek Abraham? Siapa berkati Abraham diberkati. Siapa kutuk Abraham terkutuk. Saudara, itu membuat kita aman dalam hidup. Kita nggak perlu minder dengan apa yang terjadi. Kita nggak perlu minder dengan keberhasilan orang lain. Kita nggak perlu minder dengan berkat yang orang lain lagi nikmati. Kita nggak perlu minder. Kenapa? Karena di saya ada janji Tuhan. Sehingga apa? Kita hidup bisa beda. Berkualitas. Respon kepada Tuhan. Respon kepada firman Tuhan. Itu berdampak. Respon kepada firman Tuhan. Itu berdampak. Ketaatan kepada firman Tuhan diperhitungkan Tuhan sebagai kebenaran. Diperhitungkan Tuhan sebagai kebenaran. Respon dan taat dan melakukan firman Tuhan itu berdampak kekal. Bukan hanya sewaktu. Bukan hanya sewaktu. Saudara, mungkin saudara baca tipis ya. Kejadian 12, kejadian 13, kejadian 14. Cuma beberapa lembar. Tapi saudara, itu banyak tahun-tahunnya. Banyak peristiwanya. Dan itu yang terjadi, Abraham menikmati bagaimana 7 janji itu. Karena dia berespon kepada janji Tuhan. Dia tetap mengingat semua janji-janji Tuhan. Respon pada firman Tuhan membuat Anda dan saya berkualitas. Kita lihat kualitas apa dari seorang Abraham. Ketika Abraham mendengar ayat 14 bahwa anak saudaranya tertawan, maka dikerahkannya lah orang-orang yang terlatih. Terlatih, yakni mereka yang lahir di rumahnya. Abraham tidak cari pasukan lain. Abraham tidak tembak SOS. Woi, mari, tolong, mari ketemu maju. Saya. Abraham di situ bilang, dikerahkannya lah orang-orangnya yang terlatih,
yakni mereka yang lahir di rumahnya. Berapa jumlahnya? Alkitab dengan jelas mencatat 318 orang banyaknya. Lalu ia mengejar musuh sampai ke Dan. Nah saudara yang terkasih, saya pakai poin. Kualitas Abraham yang pertama, dia tanggap terhadap krisis. Orang yang berkualitas tanggap terhadap krisis. Mendengar, itu dari kata dasar wayisima. Mendengar, lalu berespon. Seketika dia berespon dengan cepat. Karena apa? Dia mendengar. Abraham sebenarnya bisa punya alasan kan. Abraham sebenarnya punya alasan. Kasih tinggal Hosea. Siapa suruh? Lot. Ali suruh ambil yang bagus-bagus tuh. Kasih tinggal Ali. Selamatmu. Nikmati situ. Abraham gak gitu. Abraham gak kepahitan dengan sikap Lot. Ponakan loh. Ponakan. Kenapa? Abraham tahu dirinya ada sumber di dalam dia. Ada Tuhan. Makanya Abraham tetap bisa untuk langsung berespon. Dia tidak peduli dengan semua apa yang Lot sudah buat untuk dirinya. Dia tetap melakukan yang terbaik untuk Lot. Nah, saudara, Lot duduk di pintu gerbang. Berarti dia sudah menjadi bagian penting di Sodom. Tetapi Abraham segera berespon, menolong ponakannya itu. Ini kualitas. Abraham tanggap terhadap krisis, kesusahan orang lain. Segera dia berespon untuk menolong orang lain. Dikerahkannya lah. Itu dari bahasa aslinya artinya begini. Dia mengosongkan rumahnya. Dia ambil pedang, dia mempersenjatai mereka, lalu maju. Bayangkan loh. Dia tinggalkan semua kenyamanannya. Demi untuk tanggap kepada saudaranya yang lagi ditawan. Dikerahkannya lah. Nah saudara, sekarang bagi kita bagaimana? Apakah kita gereja, utusan kerajaan Kristus, visinya keren. Tapi apakah kita tanggap kepada semua yang sedang terjadi di lingkungan, mungkin juga di keluarga saudara. Banyak orang masih tertawan oleh musuh. Pak Gembala kasih tahu, ayo berdiri di pintu gerbang. Kalau tidak ada orang berdiri di pintu gerbang, jangan marah. Kefasikan akan berdiri di situ. Kalau kita tidak berfungsi di 7 pilar itu, pendidikan, sosial budaya, kita tidak berfungsi di 7 pilar ini. Bagaimana di ekonomi, bisnis, kita tidak berfungsi sebagai orang benar. Jangan marah. Kalau kejahatan akan berkuasa di situ. Saudara, waktu Anda dan saya berespon kepada firman Tuhan, kita adalah orang-orang yang berkualitas. Berdirilah untuk lingkunganmu. Berdirilah untuk keluargamu. Jangan buat tidak ada orang benar di pintu gerbang. Yudas pasal 1 ayat 22 dan 23 bilang begini, tunjukkanlah belas kasihan kepada mereka yang ragu-ragu. Selamatkanlah mereka dengan jalan merampas mereka dari api. Selamatkanlah mereka dengan jalan merampas mereka dari api. Tetapi tunjukkanlah belas kasihan yang disertai ketakutan kepada orang-orang lain juga. Ini bicara tentang hormat, respek. Dan bencilah pakaian mereka yang dicemarkan oleh keinginan-keinginan dosa. Terus kalau saya jalan, saya lihat banget bagaimana anak-anak muda duduk minum mabuk. Orang judi, main king. Jangan sampai saudara ketawa lah, saudara ikut main apa? Sayang, di sini sayang. Saudara, saya nggak bisa tenang juga. Apalagi waktu Pak Gembala kasih tahu begitu. Saya berespon, saya bilang Tuhan, oke,
Malam-malam kadang saya keluar. Cuma untuk apa? Berdiri dan bernubuat. Tuhan, di tempat ini ada Joji. Sedap. Belaga ya. Tapi 7 janji kan. Karena engkau ada di situ, tempat itu akan diberkati. Tuhan, aku rubah atmosfer di sini. Segala bentuk judi, narkoba, bentuk apa saja. Bentuk kejahatan. Dalam nama Yesus, aku patahkan kuasanya. Don't susah minum mabuk boleh. Marking masih ada 1-2 juga. Tapi itu pasti kok. Ayo mari tanggap dengan lingkungan saudara. Ayo tangkap dengan keadaan seliling. Mungkin anakmu, ayo berseru. Berseru kepada Tuhan. Saudara-saudara dengar kok, Bartimeus. Utang mungkin saudara tidak bisa lihat masa depan untuk anak-anakmu. Berteriak pada Yesus. Haleluya. Kualitas Abraham yang kedua. Dia mendidik orang-orang yang terlatih. Orang-orang terlatih dalam bahasa asli ditulis begini. Hanikau. Hanikau. Berpengalaman dan dapat dipercaya. Mendidik, melatih, mendedikasi. Juga berarti ini pengawal pribadi. Pasukan elit milik kepala suku. Sedap. Abraham bukan pasukan, bukan orang sembarangan. Dia bapak yang berhasil. Bukan karena dia terima janji lalu dia duduk diam-diam tenang-tenang. Dia duduk dalam situasi aman. Di tengah-tengah hutan terbanting. Betul. Tapi saudara, dia benahi keluarganya. Dia latih seisi rumahnya. Dia latih. Nah saudara, saya ajak saudara yang belum masuk di KC, ayo masuk. Masuk. Saudara yang sudah keluar, kembalilah. Kembalilah. Kemarin kan Pak Joni juga bilang kan, mungkin saudara yang lagi bimbang, lagi mau ambil keputusan di mana. Ayo kembali saja. Ini rumahmu, ini keluargamu. Mari kita sama-sama latih. Banyak hal yang harus dibuat di wilayah. Banyak hal yang kita mesti lakukan, kerjakan untuk kita berdampak lokal maupun global. Sedap ya? Bukan keren-keren, tapi perlu nyata. Nah saudara, ini menunjukkan bahwa orang-orang yang dididik adalah orang-orang yang terlatih. Menunjukkan bahwa mereka bukan sekedar budak. Mereka bukan sekedar hamba biasa. Abraham melatih mereka dengan nilai-nilai kebenaran yang ia punya. Imannya juga ia bagikan kepada mereka. Ali sungguh sataku, mari kita maju. Siapa serang ketong, dia akan patahkan oleh Tuhan. Siapa kutuk ketong, dia akan dikutuk oleh Tuhan. Maju, kuat. Saudara mesti bilang begitu for anak-anak. Jangan takut. Mungkin papa belum bisa kasih uang sekarang. Papa cuma pas-pas. Jangan coba-coba bilang saya nggak ada. Nanti akan saya nggak ada dulu. Itu. Kita perkuat pasukan di rumah. Jadikan mereka terlatih dengan firman. Jadikan mereka terlatih. Orang-orang yang bisa speak word. Perkatakan firman. Aku biasa ditolong Tuhan. Anak-anak kuliah, siapa mau tolong mereka? Kita terbatas sebagai orang tua. Latih selagi mereka ada di rumah, selagi masih bisa komunikasi dengan mereka, latih mereka. Bapak-bapak, mari bangkit. Shalom bapak-bapak. Puji Tuhan. Ayo jadikan rumahmu menjadi pasukan yang terlatih. Even istri pun juga harus terlatih. Saya kurang setuju dengan lepang anam ya. Karena yang berdaulat seharusnya menjadi imam di rumah adalah suami. Haleluya. Iman mengubah ketakutan akan kuantitas musuh menjadi kepercayaan pada kualitas penyertaan Tuhan. Waktu Anda punya iman, Anda punya firman, itu mengubah ketakutan akan kuantitas. Mungkin musuhmu banyak, dia lebih besar, dia lebih kaya, usahanya lebih besar. Tapi saudara tahu, saudara punya janji. Saudara tahu bahwa saudara punya Tuhan. Tunggu bos,
nanti ada waktunya. Beta akan lewat Ale. Saudara tidak usah kasih kiskus di belakang. Tenang aja. Tunggu. Gitu. Nah, saudara, iman menjadikan kita berkualitas. Karena apa? Kepercayaan kepada Tuhan menyertai kita. 1 Yohanes 5 ayat 4. 1 Yohanes 5 ayat 4. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan. Bilang sama-sama dulu. 1, 2, 3. Mengalahkan. 3.000 orang cuma begini saya. Ulang. 1, 2, 3. Mengalahkan. Apa yang dikalahkan? Dunia. Sistem. Intimidasi. Khawatir. Takut. Itu dikalahkan. Dari apa? Semua yang lahir dari Allah. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia. Iman kita. Haleluya. Makanya penting untuk firman dan iman. Saudara dimanapun Anda berada, jangan tinggalkan Tuhan di rumah. Selalu dengan Tuhan. Selalu dengan Tuhan. Ngomong dengan dia. Even mungkin saudara gagal, Tuhan tolong beta. Orang mungkin lagi ngejek saudara. Tenang Tuhan ada dengan beta tuh. Tuhan ada dengan saya kan. Please Tuhan, please help me. Sudah. Saudara, betapapun bagusnya perlengkapan si musuh. Tapi karena ada orang yang berkualitas, semuanya bisa menjadi berubah. Nah, saudara, semakin baik Anda mengenal Alkitab saudara, semakin baik Anda diperlengkapi untuk berperang. 2 Timotius 3 ayat 16 dan 17. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian tiap-tiap orang kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Untuk berbuat baik kan berperang. Tapi waktu kita bergaul dengan Firman mengajar kita. Firman mengajar kita. Joji yang dulunya brengsek, karena firman diubah menjadi orang yang berarti. Joji yang dulunya anak yang jangan bilang akal itu dulu tuh, dirubah oleh Tuhan karena firman. Karena firman. Kualitas Abraham yang ketiga, mempersiapkan orang-orang yang loyal. Lahir di rumah. Artinya begini, mereka itu lahir dan keluar dibesarkan dengan nilai-nilai Abraham. Sekarang kan orang paling bangga bilang, iya, pas orang berhasil dibilang, ini betul bukan rohani. Padahal nilai-nilai dalam hidup kita nggak pernah kasih untuk mereka. Tapi paling bangga kalau bilang, iya ini anak rohaninya beta. Nggak usah kejar pengakuan lah. Tapi jadikan orang lain berarti. Jadikan orang lain berkualitas. Dengan apa? Saudara berbagi imanmu untuk orang lain. Ini kualitas. Abraham telah melatih dan mempersiapkan orang-orang yang terlatih. Dengan apa? Nilai-nilainya. Jauh sebelum ada krisis. Secara natural dia mempertahankan. Untuk mempertahankan dirinya. Karena dia ada di tengah-tengah hutan terbantin. Artinya musuhnya banyak. Abraham diberkati. Sehingga dia menjadi satu orang yang punya gembala ternak yang cukup banyak. Dan dia harus latih. Saudara juga diberkati kan. Tapi betapa kita harus terlatih dengan firman. Supaya apa? Iblis jangan datang mencuri, membunuh, dan membinasakan. Tiba-tiba ada bayi-bayi sakit datang. Katanya nanti dokter yang kaya. Dokter nggak usah marah. Gitu. Iblis bisa datang kapan saja. Bangkrut bisa datang kapan saja. Nah saudara, betapa kita penting untuk terlatih. Saudara,
Apa yang Abraham buat dalam rumahnya, ini menunjukkan bahwa kemenangan di masa krisis ditentukan oleh persiapan di masa tenang. Nilai-nilai Abraham dalam melatih dan mempersiapkan orang-orang yang terlatih adalah apa? Firman. Janji-janji Tuhan pada Abraham. Apalagi iman. Keberanian untuk percaya dan mendapatkan janji-janji itu. Lalu tentang apa? Roh Allah. Itu memberikan keberanian untuk mereka melakukan tugas yang kelihatannya mustahil. Apa yang membuat orang-orang di hamba-hambanya menjadi jujur? Karena Abraham kasih tahu bahwa Tuhan itu hidup. Jadi kita nggak perlu takut kan? 318 orang yang terlatih di rumah adalah 318 orang yang loyal. Jauh lebih efektif dari tentara bayaran, bos. Orang-orang yang memiliki hati dan nilai yang sama dengan Abraham. Dan mereka dilihat oleh Tuhan. Tuhan sendiri menyertai dia. Nah sekarang untuk kita juga lebih kok. Selalu Alkitab bilang, perjanjian lama semua nabi, rasul menantikan saat ini. Di mana apa? Penggenapan janji-janji Tuhan. Mereka menantikannya dengan cemburu. Kenapa? Bayangkan lu. Semua dulu mereka cuma bernubuat. Mereka cuma menuliskan. Kita sekarang harus mengalaminya. Kita sekarang yang menikmatinya. Roma 8 ayat 11. Hari Kamis kan kita ibadah. Roma 8 ayat 11. Dan jika roh dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati, diam di dalam kamu, maka ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Haleluya. Nah saudara, kematian apa yang terjadi dalam hidupmu? Berdoalah Roh Kudus ada di dalam saya. Apa yang tidak bisa saya buat? Bilang Roh Kudus, saya bisa kok. Saya dibuat cakap, saya dibuat berhikmat. Sehingga apa? Saya bisa bekerja, saya cakap untuk melakukan bisnis-bisnis yang baru. Sehingga apa? Utang-utang bisa terselesaikan. Utang-utang bisa saya bayar. Saya adalah orang yang berkualitas. Karena ada roh Tuhan. Ada roh Tuhan. Apapun kematian yang terjadi, waktu Roh Kudus ada, itu satu kehidupan bisa datang buat saudara. Penting untuk kita bertumbuh dalam firman. Kualitas Abraham yang keempat, fokus pada tujuan. Fokus pada tujuan. Dia melakukan pengejaran aktif. Dia dan seluruh pasukannya tidak bermalas-malasan. Tapi digerakkan oleh tujuan. Selamatkan Lot dan seisi rumahnya. Mereka aktif mengejar sampai musuh benar-benar lumpuh. Sampai musuh benar-benar lumpuh. Abraham memilih bekerja sama dengan orang-orang yang dilahirkan di dalam rumah. Dan tidak mengupah orang lain untuk membantunya. Untuk menyerang musuh. Abraham aman banget dengan 318. Nah saudara, ini kan cerita mustahil. Tapi bukan cerita menaga bonar. Enggak lah, ini pasti. Bayangkan lu, 4 raja ini, dia mengalahkan 5 raja. Sehingga Lot tertawan. 5 raja. Nah 1 kali pasukan turun, artinya puluhan ribu. Yang turun berperang. Nah 4 raja ini ditaklukkan oleh Abraham. 318 dan 3 sekutunya ikut. Tapi saudara bayangkan, mereka kalah. Mereka kalah. Fokus pada tujuan. Jangan terlalu terganggu dengan apa yang dibuat oleh orang lain.
Atau apa yang dibuat oleh musuh. Si jahat mendeteksi. Membuat saudara kehilangan tujuan. Fokus. So, apa yang saudara mau raih. BTW, selamat ya buat anak-anak yang sudah lulus. Puji Tuhan. Kemarin ada yang sudah graduation. Wah, mantap. Tetap fokus. What next? Habis ini mau kemana? Kemarin nih, ada satu lagi kemarin. Baru menyelesaikan pernikahan. What next? Apalagi mau dibikin? Gitu. Setiap hari hidup kita perlu isi dengan self-fokus. Fokus. Jangan kehilangan dari fokus. Anak muda, jangan hilang fokusmu. Tetaplah dengan Tuhan. Juga termasuk orang tua. Kualitas Abram yang kelima. Hikmat dalam menyusun strategi. Hikmat dalam menyusun strategi. Ayat 15. Dan pada waktu malam berbagilah mereka. Saya suka lagu tadi. Pada waktu gelap. Kenapa kita bisa kuat dan bertahan? Karena Tuhan ada di arena. Tuhan ada. Tuhan ada. Pada waktu malam berbagilah mereka. Ia dan hamba-hambanya itu untuk melawan musuh. Mereka mengalahkan dan mengejar musuh sampai ke Hoba di sebelah utara Damsik. Saudara, dia Abram seorang gembala ternak. Tapi dia punya hikmat. Dia yang atur pasukannya. Dia yang atur semua yang ikut dia. Sekutunya dia yang atur. Bukan orang lain yang atur dia. Tuhan janji untuk kita. Kamu jadi kepala dan bukan ekor. Bukan semuanya langsung duduk jadi bos. Zing. Kamu punya pengaruh. Kamu cerdas. Dalam kemalaman artinya begini. Dalam kesusahan. Tidak bisa lihat. Waktu kamu terhubung dengan Tuhan. Anda bisa bagi strategi. Dia nggak perlu orang lain. Dia tahu banget siapa dia dalam Tuhan. Dia tahu banget dirinya berkualitas. Sehingga musuh yang banyak tidak dia takuti. Dan memang Tuhan menyertai dia. 318 dia bagi 3 os. Kemudian dia bilang apa? Ayo maju. Berbaris. Bikin bunyi-bunyian. Mereka pikir banyak nih yang serang mereka. Padahal 318 dan sekutu. Bayangkan, waktu lawan 5 raja, mereka mengalahkan 5 raja itu. 5 pasukan raja itu. Tapi waktu mulai melawan pasukannya Abram, orang yang disertai oleh Tuhan, orang yang punya janji Tuhan, mereka dikalahkan. Nah, saudara, hikmat dalam menyusun strategi dalam kehidupan ini kita perlu hari-hari ini. Perlu. Bagaimana orang tua mesti atur keuangan. Kami duduk ngobrol-ngobrol ya. Kalau duduk di warung kopi, biasanya saya bilang satu tampal lah. Duduk ngobrol terus dengar di meja sebelah. Orang-orang bersungut. Tukin sudah dipotong. Tunjangan dipotong. Ini begini. Kata-kata makian ikut di belakang. Jadi bayangkan saudara. Berapa banyak kutuk yang dilepaskan setiap hari atas kotamu. Kita perlu berhikmat untuk ada di tengah-tengah dunia ini. Apalagi Ambon. Ambon perlu saudara. Ayo mari berfungsi sebagai orang-orang utusan kerajaan Kristus. Ada nilai-nilai yang dibagikan untuk kita. Salah satunya adalah terhubung dengan Tuhan kan. Mau diajar, teachable. Mau diajar. Saudara, ayo kita menjadi satu pasukan yang kuat untuk melihat Tuhan ada dengan kita. Hubungan dengan firman, iman, dan Roh Kudus. Ini membuat Abram berjalan dengan Tuhan. Pikirannya diterangi oleh hikmat Allah. Ia punya ketajaman untuk melihat kelemahan musuh. Karena Abram memiliki iman, ia tidak panik.
Tapi secara taktis ia mengatur strategi. Iman membuatnya mengambil keputusan yang minim. Rencananya gila, bagi 3. Tapi Tuhan menyertai. Tapi Tuhan menyertai. Nah saudara, yang terjadi adalah ayat 16. Dibawanyalah kembali segala harta benda itu. Juga Lot, anak saudaranya itu. Serta harta bendanya dibawanya kembali. Demikian juga perempuan-perempuan dan orang-orangnya. Mari teman-teman tim musik. Mari kembali. Saudara, Alkitab menuliskan spesifik. Semua barangnya Lot. Hartanya Lot. Perempuan-perempuan dan orang-orangnya. Budak-budaknya. Semua dikembalikan. Dikembalikan. Dalam terjemahan lain dibilang begini. Dia mendapatkan kembali semua harta benda yang dicuri. Dia tidak kehilangan satupun barang pun yang diambil oleh musuh. Abram mendapatkan kemenangan. Saudara, kemenangan berasal dari tangan Tuhan. Kemenangan berasal dari tangan Tuhan. Tetapi ia melakukannya melalui manusia yang terlatih dan berhikmat. Amin.